Halo semuanya, saya Agus Laiva dari Erudite Training. Hari ini, saya akan membahas tentang BCG Matrix, sebuah alat bantu yang berguna untuk analisa pengembangan bisnis untuk investasi masa depan. Model bisnis didasarkan pada penyediaan produk atau layanan yang menguntungkan saat ini, tetapi mereka juga berusaha mengidentifikasi perubahan dalam penawaran yang akan membuat perusahaan tetap menguntungkan di masa depan. BCG Matrix adalah kerangka kerja yang dibuat oleh sebuah perusahaan konsultan manajemen yang telah mendunia, Boston Consulting Group, untuk mengevaluasi posisi strategis dari portofolio merek bisnis dan potensinya. Matrix ini telah digunakan sejak 1968 untuk membantu perusahaan mendapatkan wawasan tentang produk apa yang paling membantu mereka memanfaatkan peluang pertumbuhan pangsa pasar. Matrix ini mengklasifikasikan portofolio bisnis ke dalam 4 kategori berdasarkan daya tarik industri, tingkat pertumbuhan industri itu dan posisi kompetitif pangsa pasar. Metode ini akan membantu untuk mengungkapkan kemungkinan keuntungan dari portofolio bisnis dalam hal sumber daya perusahaan yang dibutuhkan untuk mendukung unit bisnis tertentu dan pendapatan yang dihasilkan. Tujuan umum dari analisis ini adalah untuk membantu memahami merek mana yang harus diinvestasikan oleh perusahaan dan mana yang harus divestasi. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mendefinisikan pasar. Ini karena pasar yang tidak didefinisikan dengan benar dapat menyebabkan klasifikasi yang buruk. Selain itu, Anda akan memerlukan data tentang pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan produk atau layanan Anda. Ketika memeriksa pertumbuhan pasar, Anda perlu membandingkan diri Anda secara objektif dengan pesaing terbesar Anda dan berpikir dalam hal pertumbuhan selama 3 tahun ke depan. Dalam bagan 4 kuadran ini, dimensi pangsa pasar ditunjukkan pada garis horizontal, kiri rendah, kanan tinggi, dan dimensi tingkat pertumbuhan di sepanjang garis vertikal, rendah bawah, tinggi atas. Keempat kuadran tersebut adalah bintang, kiri atas, tanda tanya, kanan atas, sapi tunai, kiri bawah, dan anjing, kanan bawah. Dimensi pangsa pasar atau market share. Pangsa pasar mewakili persentase suatu industri, atau total penjualan pasar, yang diperoleh oleh perusahaan tertentu selama periode waktu tertentu. Pangsa pasar dihitung dengan mengambil penjualan perusahaan selama periode tersebut dan membaginya dengan total penjualan industri selama periode yang sama. Dimensi pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar adalah kenaikan atau penurunan ukuran pasar untuk suatu produk atau layanan dari waktu ke waktu. Biasanya diukur sebagai persentase perubahan total penjualan dalam suatu industri atau kategori produk. Tingkat pertumbuhan pasar adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika menghitung pengembangan produk tertentu di pasar tertentu. Tingkat pertumbuhan pasar dapat ditemukan dalam laporan industri, yang biasanya tersedia online secara gratis. Ini juga dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan industri terkemuka. Tingkat pertumbuhan pasar biasanya diukur dalam persentase. Berikut ini adalah 4 kuadran yang ada di dalam BCG Matrix. Anjing. Anjing memegang pangsa pasar yang rendah dibandingkan dengan pesaing dan beroperasi di pasar yang tumbuh lambat. Secara umum, mereka tidak layak berinvestasi karena mereka menghasilkan pendapatan rendah atau negatif. Tapi ini tidak selalu benar. Beberapa anjing mungkin menguntungkan untuk jangka waktu yang lama, mereka dapat memberikan sinergi untuk merek lain atau bertindak sederhana sebagai pertahanan untuk melawan gerakan pesaing. Oleh karena itu, selalu penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dari setiap merek untuk memastikan mereka tidak layak berinvestasi atau harus didivestasikan. Pilihan strategis, penghematan, divestasi, likuidasi. Contoh kasusnya adalah satu tipe mesin yang sudah tidak diproduksi lagi karena tidak ramah lingkungan. Tetapi, karena masih banyak yang pakai, kita tidak menjual unit lagi, tetapi menjual komponen spare part untuk perbaikan unit yang sudah ada di pasaran. Sapi. Sapi adalah merek yang paling menguntungkan dan harus diperah untuk menyediakan pendapatan sebanyak mungkin. Uang tunai yang diperoleh dari sapi harus diinvestasikan ke bintang-bintang untuk mendukung pertumbuhan mereka lebih lanjut. Menurut matriks pangsa pertumbuhan, perusahaan tidak boleh berinvestasi dalam sapi perah untuk mendorong pertumbuhan tetapi hanya untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat mempertahankan pangsa pasar mereka saat ini. Sekali lagi, ini tidak selalu benar. Sapi biasanya dapat dilakukan diversifikasi yang mampu berinovasi menjadi produk atau proses baru, yang dapat menjadi bintang baru.
Pilihan strategis, pengembangan produk, diversifikasi, divestasi, penghematan. Contoh kasusnya adalah satu judul film yang laris di pasaran dibuat film lanjutan dengan pengembangan cerita yang masih menyambung atau sedikit berbeda. Bintang. Bintang dapat diidentifikasikan dengan pertumbuhan tinggi dan mempertahankan pangsa pasar yang tinggi. Bintang adalah penghasil uang tunai dan pengguna uang tunai. Mereka adalah unit utama di mana perusahaan harus menginvestasikan uangnya, karena bintang diharapkan menjadi sapi perah dan menghasilkan arus kas positif. Namun, tidak semua bintang menjadi arus kas. Hal ini terutama berlaku dalam industri yang berubah dengan cepat, di mana produk-produk inovatif baru segera dapat dikalahkan oleh kemajuan teknologi baru, sehingga bintang bukannya menjadi sapi perah, menjadi seekor anjing. Pilihan strategis, integrasi vertikal, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk. Contoh kasusnya adalah perusahaan Apple dengan telepon genggam iPhone. Tanda tanya. Tanda tanya adalah unit yang membutuhkan pertimbangan lebih kompleks. Mereka memegang pangsa pasar yang rendah di pasar yang tumbuh cepat, menghabiskan banyak uang dan mengalami kerugian. Tanda tanya juga dapat berupa produk yang bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan baru di masyarakat. Ini memiliki potensi untuk mendapatkan pangsa pasar dan menjadi bintang, yang nantinya akan menjadi sapi perah. Tanda tanya tidak selalu berhasil dan bahkan setelah investasi dalam jumlah besar mereka berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar dan akhirnya menjadi anjing. Oleh karena itu, mereka memerlukan pertimbangan yang sangat dekat untuk memutuskan apakah mereka layak berinvestasi atau tidak. Pilihan strategis, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi. Contoh kasusnya adalah perusahaan Samsung meluncurkan produk pakaian berteknologi yang tersambung dengan internet dan menghasilkan data perilaku pengguna. Selain kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh BCG Matrix, ada juga batasan-batasan seperti: pertama, bisnis hanya dapat diklasifikasikan ke 4 kuadran. Mungkin membingungkan untuk mengklasifikasikan SBU yang berada tepat di tengah. Kedua, BCG Matrix tidak memasukkan faktor eksternal lain yang dapat mengubah situasi sepenuhnya. Ketiga, pangsa pasar dan pertumbuhan industri bukan satu-satunya faktor profitabilitas. Selain itu, pangsa pasar yang tinggi tidak selalu berarti keuntungan yang tinggi.